Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال أيضا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم صدق الله العظيم. Amma ba'd, faya ibadallah, hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada subuh hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah untuk bisa melaksanakan kewajiban kita menunaikan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sebagaimana dijanjikan oleh Rasulullah, Allah akan menggantikan perjalanan kita menuju masjid dalam keadaan gelap akan Allah gantikan dengan cahaya yang terang benderang di yaumil qiyamah nanti, amin. Sehingga insyaallah ketika kita berhasil melawan ngantuk kita, berhasil melawan rasa malas kita, berhasil melawan godaan hawa nafsu kita yang pasti akan menyeru kita untuk tidur lagi, mengajak kita untuk berselimut lagi, tetapi berhasil kita lawan, maka itu adalah merupakan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus bahagia oleh Allah diberikan rizki salat subuh berjamaah, karena ini adalah rizki yang sangat mahal. Sebagaimana kita ketahui, jika kita berhasil melaksanakan salat subuh berjamaah ini, apalagi ditambah 2 rakaat sebelum subuh, maka kita mendapatkan pahala dengan imbalan dunia dan seisinya insyaallah. Jadi insyaallah yang di hadapan saya ini adalah orang-orang kaya insyaallah. Orang-orang yang di awal pagi sudah memborong pahala. Pagi-pagi sudah dapat dunia dan seisinya, Masya Allah ya. Apalagi kalau terus dilanjutkan dengan ibadah sampai waktu duha, kemudian terus dijaga sholatnya yang 5 waktu, ditambah lagi dengan qiyamul lail, Masya Allah. Insya Allah kita senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kitab Riyadhus Shalihin di dalam bab mujahadah, mujahadah ini maknanya adalah perjuangan, kesungguhan yang insya Allah menjadi ciri khas seorang muslim. Karena seorang muslim itu hidupnya pasti akan diliputi oleh kesungguhan. Buktinya pagi hari sudah disuruh jalan ke masjid. Ini menunjukkan apa? Kehidupan seorang muslim itu adalah kehidupan perjuangan. Baru buka mata saja kita disuruh berjuang melawan hawa nafsu kita yang mengajak kepada kemalasan. Disuruh untuk melawan rasa dingin untuk berwudu. Disuruh untuk melawan rasa malas berjalan kaki menuju masjid bagi laki-laki. Ini perjuangan. Ada banyak orang bisa naik gunung, bisa jalan-jalan keluar kota, tapi nggak bisa melangkah ke masjid. Betul? Ya. Ada orang bisa begadang semalaman untuk nonton bola, tapi nggak bisa begadang untuk sholat malam. Ya. Ada orang bahkan untuk sekedar mengorbankan 5 waktu yang kalau dihitung cuma 5 atau 10 menit, berarti 1 hari kita sholat nggak sampai 1 jam. Kalau 5 menit kali 5 cuma 25 menit. Kalau 10 menit, 10 kali 5, 50 menit. Nggak sampai 1 jam. Sehari orang punya 24 jam, tapi ada orang yang meninggalkan sholat.
Udah gitu biasa aja, nggak merasa berdosa. Selalu saja katanya gitu. Mumpung masih muda orang puas-puaskeun heula cenah gitu. Kupas-kupas kelapa muda, kelapa tua tinggal batoknya. Puas-puasin masa muda, masa tua tinggal bongkoknya cenah gitu. Akhirnya apa? Slogannya muda poya-poya, tua kaya raya. Nggak ada yang begitu ya. Tapi ada orang yang sekali lagi mengorbankan waktu untuk sholat saja dia tidak bisa. Ya. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu dan anak-anak kita juga tidak seperti itu. Insya Allah kita menjaga diri dari perbuatan yang dimurkai Allah, terutama dalam melaksanakan sholat. Maka sekali lagi, hidup seorang muslim adalah al-hayatu fil jihad. Hidup seorang muslim adalah al-jihadu sabiluna. Perjuangan adalah jalan hidupku. Jihad adalah jalan hidupku. Maka dalam hal ini dicantumkan di sini surah Al-Ankabut, ya, yang merupakan salah satu surah ya yang berisi tentang akidah, dan di akhir ayatnya, di akhir surah ayat terakhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina jahadu fina, barang siapa orang-orang yang bersungguh-sungguh fina, menuju kami, menuju keridhaan kami, ingin mendapatkan keridhaan Allah. Kata Allah, orang yang benar-benar terbukti kesungguhannya, lanahdiyannahum subulana. Allah janji akan dibukakan jalan-jalan petunjuk, jalan-jalan Allah. Jadi kalau kita bersungguh-sungguh menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah akan mudahkan bagi kita untuk mendapatkan jalan-jalan petunjuk yang lain. Ya. Tapi kalau kita tidak bersungguh-sungguh, ya, tidak mengerahkan kesungguhan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan berada di level itu saja, tidak naik tangga. Ya. Maka dalam surah Al-Muzammil Allah pun memerintahkan kita wadhkuris marabbaka wadhkuris marabbika watabatal ilaihi tabtila. Ya. Dan sebutlah nama Tuhanmu, ya, kemudian beribadahlah kepada Tuhanmu dengan tabtila, dengan kesungguhan, ya, dengan ketekunan hati, ya, dengan keuletan. Jadi kita itu disuruh beribadah sama Allah itu yang totalitas, jangan asal-asalan. Kadang-kadang kita wudu asal ya, asal basuh we gitunya. Ada yang begitu? Wudunya asal. Datang sholatnya pun asal. Ntar lagi mau habis waktunya baru sholat. Itu enggak tabtila ibadahnya. Kata Allah, wa tabattal ilaihi tabtila. Ibadahlah kepada Allah itu sepenuh hati kita. Dengan keridoan, dengan keikhlasan, dengan semangat, dengan antusias. Ketika kita baca Quran, kita harus baca dengan suara yang terdengar ya. Tidak boleh kita baca Quran nggak boleh. Ya. Baca dengan suara yang bisa terdengar oleh, minimal oleh telinga kita, agar bacaannya tersentuh oleh hati kita, menyentuh hati kita. Karena menurut orang baca Quran bari malas-malas mapan kitanya. Nggak jelas. Harus fasih walaupun pelan suaranya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kadang-kadang bari nundutan ya. Harus lantang, makanya huruf awal kita baca Quran huruf apa? Huruf alif ya, huruf alif a'udzu. Huruf alif itu punya sifat, di antaranya sifat tasydid, sifat kuat. Jadi kalau kita baca alif terus a, nggak boleh apalagi gitu ya. Karena kadang-kadang kalau kita nggak bacanya nggak fasih, dia akan miring jadi imalah, jadi ya. Maka harus terbuka mulutnya a. Setan juga kalau A-nya bener langsung kabur tuh baru baca a'udzubillah juga. Ya, semangat bacanya a'udzubillah walaupun nggak dikencengin. Kalau lagi sepi, lagi memungkinkan kita baca dengan suara yang keras. Umar bin Khattab
seringnya baca qiyamul lailnya kalau tahajud Sayyidina Umar bin Khattab dengan suara yang lantang. Sampai rumah-rumah di sekitarnya bisa dengar. Alhamdulillahirabbil alamin. Abi nuju serak nih ya. Lagi serak suara memang susah juga ya. Dilantangkan suaranya. Kalau Abu Bakar As-Siddiq bacanya pelan karena beliau orangnya lembut ya. Para sahabat pun berbeda-beda cara berzikirnya. Ada yang ba'da sholat zikirnya diem, ada. Makanya ada sebagian orang di masjid-masjid bacanya habis sholat bunyi apa enggak? Ada yang tidak baca zikir secara zahir kan? Tidak disuarakan. Tetapi dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, para sahabat berzikir dengan suara yang lantang. Sehingga kemudian beliau mengatakan, kami tidak mengetahui ba'da sholat kecuali terdengarnya bacaan zikir para sahabat. Ini yang menjadi dalil baca zikir setelah sholat itu sunnah untuk dizahirkan gitu. Tapi prinsipnya adalah kita harus sungguh-sungguh dalam membaca zikir dan baca Al-Quran dalam beribadah kepada Allah. Bahkan dalam surah Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Wa'bud rabbaka, sembahlah Tuhanmu hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepadamu kematian. Al-yakin dalam surat ini artinya ada al-maut, kematian. Jangan sampai lagi mudanya, lagi remajanya semangat, pas udah nikah, sudah bekerja, sudah berumah tangga, malah jauh dari Allah, malah jauh dari masjid. Jangan sampai hari tua kita justru jauh dari hidayah. Nauzubillah min dalik. Semakin tua harusnya seseorang itu semakin matang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di usia 40 tahun ya, usia yang spesial yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ya. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Kemudian hatta idza balagha asyaddu wa balagha arba'ina sanatan. Jadi pada usia 40 tahun orang harus berdoa, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini doa orang usia 40 tahun, doa bersyukur kepada Allah. Ya Allah, terima kasih, alhamdulillah Engkau berikan nikmat kepadaku, nikmat kepada kedua orang tuaku, nikmat beramal sholih. Jadikanlah anak-anakku orang-orang yang sholih, jadikanlah aku orang yang bertaubat. Ini doanya diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah apa? Al-Ahqaf. Surat pertama di juz 26 ya. Al-Ahqaf. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ada lagi di surat apa ini? Di surat An-Naml ya, sama kurang lebih kalimatnya sama seperti ini. Baik ya, jadi kita ibadah itu harus dengan penuh antusias dan semangat menuju kepada keriduan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di dalam bab mujahadah ini ada satu hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu an, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Berarti hadis ini adalah redaksinya langsung dari Allah Subhanahu wa taala, disebut dengan hadis qudsi. Salah satu hadis qudsi adalah ini. Apa kata Allah? Man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi kekasihku, kata Allah. Waliku, kata Allah. Siapa yang memusuhi wali-waliku, kata Allah, faqad adzantuhu bil harbi, maka aku mengumumkan perang kepada orang yang memusuhi kekasihku. Siapa yang siap perang sama Allah ya? Tapi Allah bilang, siapa yang menyakiti, memusuhi
ya, kekasih-kekasih Allah, maka Allah menyatakan perang kepada orang itu. Siapa kekasih-kekasih Allah itu? Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bisyai'in, ya. Dan tidaklah seorang hamba mendekat kepada Allah dengan sesuatu ahaba ilayya yang lebih aku cintai, kata Allah, mimma aftaradtu alaihi, dengan sesuatu yang telah aku wajibkan kepadanya. Hadirin jamaah sekalian, jadi kata Allah, Allah tuh paling suka melihat hamba Allah melakukan sesuatu yang memang Allah sudah wajibkan kepadanya. Maka taqarrub kita kepada Allah itu sebenarnya nggak macam-macam. Yang sudah diwajibkan saja jalankan gitu. Kan banyak orang yang suka macam-macam ya. Puasa, puasa mutih gitu ya. Nyusah-nyusahin diri. Padahal kata Allah, tidak ada amal yang lebih aku cintai terhadap seorang hamba yang ingin mendekat kepadaku melebihi ketika dia melakukan apa yang telah aku wajibkan. Sholat, puasa, berbakti pada orang tua, itu amalan yang mendekatkan kita kepada Allah. Gak usah macam-macam. Kadang-kadang kan kita suka dapat tuh amalan sampai sekian ribu, dibaca tengah malam. Sholat subuh berjamaah tuh panlir nu kieu teh. Yang wajibnya mana? Sholat subuhnya, berjamaahnya, ke masjidnya. Ai ngawiri deh eta mah mangga, tapi yang wajib jangan ditinggalkan. Ya. Puasa, kadang-kadang orang suka ada tuh. Puasa cenah, sakieu. Bahkan ada pantangannya segala macam. Ai puasa sunnah yang sudah jelas-jelas Senin, Kemis, tengah bulan puasa apa? Ayyamul bid. Bahkan yang mau lebih ekstrim lagi puasa Daud yang jelas-jelas sunnahnya, syariatnya tidak dijalankan. Ini aneh. Maka kata Rasulullah diingatkan oleh hadis ini, Allah mencintai seseorang yang mendekat itu dengan apa yang telah Allah wajibkan saja. Gitu. Berbakti kepada orang tua, mendoakannya, ya kan? Kalau merayakan hari ibu mah nggak wajib ya. I love you mom, selamat hari ibu katanya gitu. Cek ibu nate, kumbahan ta piring cenah gitu ya. Sesehan ta baju cenah gitu ya. Jadi apa yang diwajibkan saja oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang kita kerjakan, itu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh berlebihan juga dalam ibadah. Ya. Kan pernah ada orang yang meminta kepada Rasulullah untuk puasa setiap hari. Kata Rasulullah, puasalah sehari dan berbukalah. Tidak boleh diporsir. Tapi orang ini kemudian ingin terus berpuasa berturut-turut dan akhirnya dia mengalami kesulitan. Ya. Karena tidak mengikuti saran Rasulullah SAW. Gimana kalau sudah yang wajib dijalankan? Wa ma yazalu 'abdi, dan tidak henti-hentinya seorang hamba setelah dia melakukan yang wajib, kemudian dia ya taqarrabu ilayya, dia kemudian mendekat lagi kepadaku, kata Allah. Dengan apa? Setelah dia melakukan yang wajib, bin nawafil, dengan ibadah-ibadah sunnah. Ya. Jadi kalau kita sudah melakukan yang wajib, yang fardu ain, tambahkan yang sunnahnya dan lakukan dengan rutin. Maka di sini kalimatnya yazalu. Yazalu itu terus-terusan. Dan Rasulullah mengingatkan, jangan seperti si fulan yang sholat malam semalaman, setelah itu dia tidak sholat deui. Ngan sakali-kalina sepuputing, tapi ngan sakali-kalina. Udang jam 12 sholat gitu. Hebatnya. Setelah itu dia tidak sholat malam lagi. Mendingan orang yang bangun 3:30 tapi setiap 3:30 bangun setiap malam. Keren. Itu yang lebih dicintai Allah. Jangan seperti si fulan, kata Rasulullah, dia sholat malam semalaman, setelah itu dia tidak sholat malam lagi. Lebih baik orang yang tidak sholat malam, bukan ya. Lebih baik orang yang sholat malamnya sebentar walaupun cuma 2 rakaat tapi setiap malam.
Maka yazalu itu artinya terus menerus, mendekat dengan ibadah sunnah. Setelah yang wajib kita laksanakan yang sunnah, kata Allah, hatta ahibbah, sampai aku mencintai orang tersebut. Jadi wali Allah itu gak macem-macem Bapak Ibu sekalian. Orang yang menjalankan ketaatan pada Allah dengan ikhlas dan istiqomah, dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia pegang pacul, walaupun dia misalkan tukang parkir, walaupun dia tukang sapu-sapu yang dalam pandangan manusia secara duniawi remeh, ternyata dia ahli bangun malam, ahli puasa, ahli sholat berjamaah, dia menjadi wali Allah. Kadang-kadang kan orang aneh ya, cenah wali eta pakaiannya kusut ya, kemudian apa, bicaranya ngelantur. Ada di YouTube ya, ada beberapa orang di YouTube itu dianggap wali, didengerin oleh orang-orang di sekelilingnya, padahal bicaranya ngelantur, tapi dia bilang enggak, dia punya keistimewaan. Kadang-kadang kita kan gitu, wali itu harus orang yang punya keistimewaan, bisa lumpang dina cai cenah gitu, bisa ngalungit, bisa ngapung gitu ya. Padahal bukan itu ya. Kalaupun ada yang namanya karomah. Karomah itu adalah apa? Keajaiban yang Allah berikan, itu hak Allah. Bisa jadi Allah berikan perlindungannya, keistimewaan kepada hamba-hamba Allah. Tapi ingat, karomah itu di bawah istiqomah. Maka kata para ulama, 1000 karomah tidak lebih baik dari 1 istiqomah. Jadi kalau orang istiqomah, dia mungkin dapat karomah. Tapi kalau dia tidak dapat karomah, dia tetap istiqomah, maka keistiqomahannya ini lebih baik daripada 1000 karomah. Ya. Kalau ada orang jadi kaya karena dia rajin ibadah, Allah berikan harta kepadanya, Allah berikan dunia kepadanya, karena dia ibadah, Allah cinta sama dia, Allah ingin berikan dia juga kenikmatan dunia, maka itu karomah, dimuliakan oleh Allah. Tapi kalau ada orang ibadah minta sama Allah, tidak Allah kasih, Allah tahan. Hidupnya sederhana, rumahnya sederhana, pakaiannya sederhana, tapi dia tetap istiqomah, dia lebih baik daripada 1000 karomah. Karena dia tetap istiqomah meskipun dia tidak mendapatkan keajaiban. Keajaibannya ditunda nanti, mungkin dia akan mendapatkan istana di akhirat nanti, insyaallah. Ya. Contoh keajaiban ini pernah ada diriwayatkan oleh Imam Tobari. Di Mekah pernah ada seorang yang sangat miskin, udah tua, miskin, punya tanggungan 8 perempuan di satu rumah. Rumahnya reot, rumahnya sudah mau rubuh, tidak punya pekerjaan, tapi mereka ahli ibadah, ahli puasa. Suatu hari mereka puasa tidak menemukan apa-apa. Kemudian laki-laki tua itu keluar rumah, sugan aya pagawean. Siapa tahu hari ini aku dapat rezeki, aku keluar, aku cari, ternyata sampai mau datang maghrib tidak dapat makanan. Akhirnya mereka berbuka dengan keadaan yang sangat apa adanya, mungkin hanya minum air saja. Tapi mereka istiqomah, mereka berdoa, mereka beribadah. Apa yang terjadi? Suatu hari, singkat cerita, si laki-laki ini menemukan kotak emas berisi emas berapa ribu keping. Singkat cerita, dia bawa ke keluarganya dan akhirnya keluarganya juga minta, tapi dia tidak mau memberikan. Kata keluarganya, kan kita fakir miskin, kita menemukan, boleh? Gak boleh. Yaudah ambil setengahnya, gak boleh. Ambil sedikit saja, jangan. Yaudah ambil satu aja buat buka, gak boleh. Terus bagaimana? Ya udah, kita biarkan saja sampai nanti ada pemiliknya. Akhirnya betul, ada orang teriak, aku kehilangan sebuah kotak berisi emas. Maka barang siapa yang menemukannya, aku akan mendoakannya, mendoakan kebaikan baginya. Sugan terek dibagikan ya. Ternyata enggak. Akhirnya dia bilang, kalau saya menemukan, boleh nggak saya minta sebagian? Kata yang punyanya, nggak boleh. Saya cuma mau mendoakan saja. Coba tuh. Koret amat aja namanya. Piraku masa kotak penuh, hilang, ditemukan nama orang, orangnya minta, yang nemukan masa nggak ngasih? Nggak, saya nggak mau ngasih, katanya gitu.
Akhirnya pulang dia ke istrinya. Ada tuh orang yang kehilangan, kayaknya dia yang punyanya, tapi dia nggak mau ngasih. Kata istrinya, lobby. Biasa kan istri banyak tukang lobby biasanya gitu. Ya, di pasar ge pan ibu-ibu tukang nawar. Ya. Kangkung 5.000 ge nawarna 15 menit biasanya gitu ya. Tapi karibut ya. 3.000 bedana diputer eta pasarnya muter gitu. Padahal kalau ada orang muslim itu kalau bermuamalah harusnya jangan ditawar, bahkan dilebihkan. Karunya atau bapak-bapaknya jualan coetnya berat mamawa coet ditawar karunya pirage batu cenah kitu. Coba orang nyin coet pan hese. Jadi kalau kita belanja ibu-ibu sekalian jangan banyak nawar. Coba ke Indomaret bisa tuh nawar. Ke mall bisa nggak kita nawar? Nggak bisa ya. Tapi ke warung-warung kecil kita berani suka nawar tuh ya. Kecuali kalau harganya aneh ya, tisu 50.000 misalnya gitu ya, itu mah aneh. Tapi kalau masih wajar lebih baik kita lebihkan, tidak usah menawar. Saya juga baru belakangan ini saja kalau ada orang jualan jarang saya nawar ya. Walaupun uang juga kita nggak punya ya, tapi kita ingin memberikan sedekah. Jadi katanya salah satu bentuk sedekah adalah membayar lebih ketika kita sedang membeli barang dengan niat bersedekah. Nah, jadi akhirnya diminta lagi nggak dikasih, akhirnya orang itu ya udahlah ngaku dia, saya nemukan barang itu, saya nemukan emas kamu, ayo ikut saya. Diajaklah orang yang pemiliknya itu, sampailah di rumahnya, dia temukan rumah yang sudah sangat tidak layak huni. Lamun ayeuna mah kudu menang program rutilahu eta. Rumah tidak layak huni ya. Akhirnya orang itu bilang, ini emas kamu. Dibuka masih utuh, dihitung masih utuh. Akhirnya dia bilang, Masya Allah, sesungguhnya emas ini adalah wasiat dari ayahku. Dia meninggal dengan meninggalkan 3 kotak emas ya. Yang satu dibagikan keluarganya, yang satu dibagikan ke yang lain, satu lagi berikan kepada orang miskin. Satu orang miskin yang nanti akan kamu temui dan dia benar-benar miskin serta membutuhkannya. Hari ini Allah menunjukkan kepadaku, kenapa aku tidak mau memberikannya kepada orang yang menemukannya tadi? Karena memang ada amanah bahwa ini kotak harus utuh diberikan kepada orang miskin ya. Dan ketika kamu bilang kamu menemukan, aku tidak tahu kamu miskin atau tidak. Dan kalau aku berikan sebagiannya aku tidak amanah, maka dia cek dulu ke rumahnya, ternyata betul dia orang yang sangat miskin, dan kemudian emas sepenuhnya itu diberikan kepada orang ini. Masya Allah. Dan dikatakan oleh Imam Tobari itu bahwa si orang ini akhirnya menjadi orang yang sejahtera. Perempuan-perempuan di rumahnya menikah, berkeluarga dengan keluarga-keluarga yang ternama, terpandang, dan kemudian lahirlah keturunan-keturunan yang baik. Ini keajaiban, karomah ya. Tapi seandainya pun tidak diberikan keajaiban oleh Allah, hidup kita biasa-biasa saja, datar-datar saja, kita tetap bisa istiqomah, itu lebih baik daripada karomah yang Allah berikan. Insyaallah ya. Nah, mudah-mudahan insyaallah kita semua bisa istiqomah dengan amalan yang wajib maupun amalan yang sunnah. Nah, jadi hatta ahibbah, sampai Allah mencintai hambanya itu. Fa'idha ahbabtuhu, kata Allah, kalau aku sudah mencintai hambaku ya, kalau sudah mencintai hamba Allah yang suka beribadah baik dengan ibadah wajib maupun ibadah sunnah, maka kata Allah, kuntu sam'ahu, aku yang akan menjadi pendengarannya, alladzi yasma'u bihi, yang dengannya dia akan mendengar, wa basaruhu, dan aku akan menjadi penglihatannya, alladzi yubsiru bihi, yang dengannya dia akan melihat. Aku akan menjadi penglihatannya yang dengannya dia akan melihat, wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku akan menjadi tangannya yang dengannya dia memegang, wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku akan menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Ini hadis ini
Dijelaskan oleh para ulama, dimaksudkannya adalah bukan berarti Allah bersatu dengan makhluknya. Awas ya, karena ada aliran juga yang menyatakan Tuhan itu masuk ke dalam diri seakan-akan bersatu, ya. Ada pemikiran seperti itu, apa namanya itu, ya. Nah ini nggak boleh, ya. Makna dari hadis ini apa? Kenapa Allah menjadi tangannya, menjadi matanya, menjadi pendengarannya, menjadi telinganya, menjadi kakinya? Maksudnya adalah seluruh anggota tubuhnya, kalau orang selalu mendekat kepada Allah dengan yang wajib dan sunnah, akan dibimbing oleh Allah. Tangannya nggak sembarang pegang, kakinya nggak sembarangan melangkah, matanya nggak sembarangan melihat, telinganya nggak sembarangan mendengar. Semuanya diraksa ke Allah, dijaga sama Allah, ya. Makanya orang-orang soleh itu hati-hati dalam hidupnya itu. Tidak semua harus didengar, tidak semua harus dikunjungi. Hati-hati memilih-milih karena dia ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk musik-musik, hati-hati ya. Kadang-kadang musik itu bisa menyihir kita, ya. Walaupun musiknya isinya baik, tapi kalau terlalu berisik itu bisa membuat kita lalai. Apalagi isinya kemusyrikan, isinya maksiat. Ada isinya maksiat, ada banyak ya, musik-musik isinya maksiat. Lagu dangdut judulnya Cinta Satu Malam, bahaya, ya. Cinta Satu Malam, hati-hati, jadi perzinahan. Atau cinta sehidup semati, berarti apa? Menduakan Allah. Kan ada lagunya yang aku tidak bisa hidup tanpamu, katanya gitu. Jika kau mati, aku nggak mau mati, katanya gitu. Ya. Jadi lagu-lagu ini banyak apa? Banyak membuat rusak hati kita ini. Maka hati-hati pendengaran kita. Mata kita juga ketika kita memegang handphone, melihat TV, melihat tayangan-tayangan. Kalau hamba Allah yang sudah menjadi waliullah, Allah akan jaga. Makanya Rasulullah juga sebelum jadi Rasul dijaga sama Allah, tidak pernah berkunjung ke tempat-tempat hiburan. Walaupun pada zaman jahiliyah banyak tempat hiburan. Di dalam Sirah Nabawi diriwayatkan Rasulullah pernah 2 kali akan menghadiri apa? Sebelum jadi nabi ya, ketika masih remajanya pernah akan melangkah ke tempat musik-musik lah gitu ya. Mungkin ada yang hajatan lah gitu. Di situ terjadi mungkin hiburan-hiburan. Tapi oleh Allah dijaga. Bagaimana? Tiba-tiba beliau ngantuk dan tertidur. Sampai matahari terbit dan beliau tidak jadi ke tempat itu. Kayak gitu. Itu dijaga sama Allah. Ya. Nah, maka sekali lagi, kalau orang sudah beribadah kepada Allah dengan keyakinan, dengan keistiqomahan, ajeg gitunya, tidak angin-anginan, ya, semangat terus dalam beribadah, maka matanya, telinganya, kakinya, tangannya akan Allah jaga dari kemaksiatan, insyaallah. Ya. Wa in sa'alani a'taituhu, dan kalau dia meminta kepadaku, kata Allah, a'taituhu, pasti akan aku kasih. Bahkan di hadis yang lain lebih ekstrim lagi ya, man syaghalahul Qur'an wa dzikri wa an mas'alati, barang siapa yang sibuk dengan zikir, sibuk dengan ibadah, sibuk dengan baca Quran, sehingga dia jarang berdoa, ku sibuk-sibukna ibadah, ku sibuk-sibukna baca Quran, sibuk-sibuknya berzikir, jadi dia berdoanya tuh pakai ibadah. Salat dia berharap sama Allah, dan sebenarnya salat ge doanya apanya? Robbighfirli warhamni wazburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fuani. Ya, sudah doa semua tuh, minta hidayah, minta ampun, minta diangkatkan derajat, minta rizki pada saat tasyahud, pada saat apa, duduk di antara 2 sujud. Tapi orang beres sholat minta deui ke Allah ya, padahal kan sholat sudah minta. Ya. Nggak apa-apa sih, cuman kadang-kadang kita nggak ngerti isi sholat itu.
Nah kata Allah, kalau ada orang sibuk dengan baca Quran, sibuk dengan ibadah, sibuk dengan zikir, maka Allah berjanji a'taituhu afdhala mimma u'tiyas sailin. Allah akan berikan orang itu yang sibuk ibadah itu pemberian yang jauh lebih baik yang akan Allah berikan daripada pemberian yang diberikan kepada orang yang suka berdoa tapi ibadahnya kurang, baca Qur'annya kurang, zikirnya kurang. Kan sok aya jalminya ai pas mentana maka Allah teh siga nu nya we. Kok mau lamun keur butuh mah. Gitu nya. Keur kapepet. Ya. Sigana teh nu lain teh jadi kecil gitu ya, berdoa itu ya. Dan ini digambarkan oleh Allah seperti orang yang naik perahu, wa idza raqibu ilal fulki da'allahu mukhlishina lahuddin. Waktu dia naik perahu, dia berdoa sama Allah dengan ikhlas karena di tengah laut paurnya kayak ombak ya. Karena zaman dulu belum ada kapal terbang ya, sehingga Al-Qur'annya bicaranya kapal laut ya. Mungkin kalau sekarang kita bisa kiaskan juga ke pesawat. Kalau orang di pesawat gimana? Orang di pesawat ada guncangan sedikit aja, turbulen sedikit. Kalau kita pakai mobil jalan gitu nggak ada masalah ya. Pesawat ada gini sedikit aja, orang pada teriak, ya. Karena jatuh dari ketinggian 30.000 kaki kan, gimana selamatnya ya, gitu. Maka orang-orang yang kalau mau lihat orang itu seperti apa, lihat pada saat di dalam pesawatnya lagi goncang. Nah, pasti semuanya pada astagfirullah. Gitu. Digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran, orang naik kapal laut digulung ombak, tapi begitu ombaknya damai lagi, ya, kemudian dia kembali ke pantai, wahum musyrikun. Tiba-tiba udah selamat mah dia menyekutukan Allah lagi, bermaksiat lagi. Seakan-akan dia tidak pernah berdoa. Gitu. Cek orang mengalunjak ya. Gitu. Ada orang minta tolong sama kita sampai nangis-nangis, udah kita tolongin, udah bebas masalahnya, dia nggak pernah nongol lagi, dia nggak pernah silaturahim lagi, ngelewat sama kita dia nggak pernah nyapa, kan eta dicabukin gitu. Jangan, nggak boleh ya, jangan ya. Pasti kita kesel tapi jangan dicabuk. Tapi emang ada orang-orang yang begitu. Itu disebut dengan ibadah dengan harf, dengan dangkal. Ibadah yang dangkal itu begitu. Datang kepada Allah saat perlu, begitu saat susah dia lupa ya. Apa dia ingat sama Allah tapi begitu senang dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jaminan Allah nih, apabila dia meminta, wali Allah itu pasti akan Allah ijabah. Pernah guru saya ya, Ustadz Abdul Aziz Rauf Al-Hafidh, beliau naik pesawatnya ke Medan. Tiba-tiba di sayap pesawatnya itu sudah ada asap, gitu ya. Berarti ada kerusakan di mesin atau apa begitu ya. Itu orang ke Medan, mungkin kalau orang Medan kan begitu ya, bicaranya agak tinggi gitu ya. Disuruh diem makin kencang dia kan gitu. Wah. Akhirnya apa? Seluruh isi pesawat itu sudah gelisah. Nah, guru saya bercerita, saya hanya bisa berdoa dan membaca surat yang saya hafal. Beliau baca surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang lain teriak-teriak, orang baca Quran. Terus sampai bawah itu, akhirnya anu bisa landing, alhamdulillah. Di bawah sudah banyak pesawat pemadam kebakaran ya. Kalau pesawat itu dalam keadaan emergensi kan, begitu landing di bandaranya sudah disiapkan mobil-mobil pemadam kebakaran yang dikhawatirkan meledak. Alhamdulillah bisa selamat gitu. Ya, maka memang ketika kita berdoa kepada Allah, ya, maka Allah Subhanahu wa taala a'taituhu pasti akan mengijabahnya. Ya, sebentar lagi bulan suci Ramadan, insyaallah ini adalah bulan yang kita tunggu-tunggu. Di dalam Al-Baqarah disebutkan surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, terus sampai ke bawahnya menjelaskan tentang fikih puasa. Tapi ada ayat yang di situ tidak ada hubungan dengan puasa. Ayat keberapa tuh? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun.
Nah, para ulama tafsir menjelaskan kenapa ayat ini ada di tengah-tengah di antara penjelasan tentang puasa. 183-nya menjelaskan tentang kewajiban puasa. 182-nya menjelaskan tentang mengqada puasa. 184-nya menjelaskan tentang Syahrul Ramadan sebagai bulan diturunkannya Quran. Cara menentukan Ramadan diantaranya dengan melihat bulan. Nah, di ayat 186-nya ya, bicara tentang itikaf. Tidak boleh bercampur laki-laki dan perempuan atau suami istri kalau sedang itikaf. Tapi sebelum ayat itu ada ayat yang bicara tentang tadi. Wa idza sa'alaka ibadi, apabila hambaku bertanya kepadaku, anni fa inni qarib, katakan aku dekat. Ya. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa. Maka penjelasannya adalah ternyata di bulan suci Ramadan itu kalau orang berdoa pasti diijabah. Dan perbanyaklah doa pada bulan suci Ramadan. Wala inista'adzani, dan jika hamba-hambaku yang wali Allah itu meminta perlindungan kepadaku, la'idhannahu, maka aku akan melindunginya, akan menjaganya, ya. Nah, maka orang-orang yang sudah istiqomah ini sering di Al-Qur'an disebut wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya, orang yang istiqomah itu la khaufun, tidak takut, walahum yahzanun, dan tidak akan bersedih. Kenapa? Karena dia selalu yakin bahwa dia senantiasa ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kalau kita digoda oleh setan, dipisiki oleh setan, maka tidak ada cara lain, kita harus a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udah. Kalau kita dibisiki oleh setan, jangan biarkan setan itu membuat angan-angan panjang. Kadang-kadang kita biarin ya, setan masuk ke kita, dibisiki yang tidak baik, akhirnya kita berhayal gitu. Harusnya gimana? Begitu masuk kita bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, bisa. Nah, setannya kabur langsung. Kenapa? Karena setan itu lemah. Ya. Yang disebut dengan setan itu menggoda manusia itu tidak ada yang kuat. Semuanya godaan setan itu lemah. Gimana ayatnya? Para penghafal Quran? Inna kaida syaitana dha'ifa. Setan itu menggoda manusia itu lemah. Kunaon teu ka masjid? Ieu suku ditarik ku juri. Setan cuma ngebisikin, tidur lagi gitu kan? Karena setan punya 3 ikatan kan? Ikatan pertama terlepas kalau kita bangun dan baca doa. Ikatan kedua terlepas kalau kita wudu. Ikatan ketiga terlepas kalau kita sholat. Ikatannya itu bukan tali yang dibuat oleh setan, tidak. Tapi bisikan-bisikan setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya. Anda mau pergaulan bebas, dibisiki oleh setan. Tidak ada yang memaksa kita untuk pacaran, gak ada. Ya. Yang memaksa kita itu adalah hawa nafsu kita. Tidak ada yang namanya orang dipaksa oleh setan. Maka setan itu memang disebut sebagai pemberi harapan palsu memang. Ada yang hafal ayatnya surat Ibrahim? Coba. Gimana? Janji. Setan menyatakan dulu aku memberikan janji tapi janjiku palsu. Sementara Tuhanmu memberikan janji, janjinya benar. Gimana ayatnya, Ahilmi? Ya, surat Ibrahim ayat berapa? Halaman ke ya. Di surat itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasannya nanti di akhirat setan-setan itu akan berkata kepada orang-orang beriman bahwasannya aku telah berjanji ya, dan kemudian aku mengingkari. Wa'adakum innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa'adtukum fa akhlaftukum. Jadi kata setan,
Allah sudah memberikan janji padamu dan janjinya benar. Sementara aku juga memberikan janji pada kalian, tapi bohong, katanya gitu. Setan gitu. Jadi the best prank itu adalah setan. Ya. Sebaik-baiknya prank itu setan. Coba aja, mohon maaf ya, dosa yang paling dibenci Allah diantaranya adalah dosa zina. Dosa zina itu disebut dalam Al-Quran surat Al-Isra sebagai innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dosanya kalaupun sudah tobat tidak sepenuhnya terhapus karena akan ada jejaknya, terutama kalau punya keturunan. Nah, dalam perbuatan zina itu, orang melakukan perbuatan zina itu tidak lama. Tidak lama. Sama seperti orang melakukan dosa yang lain. Tidak ada yang dosa itu nikmat terus gitu, seharian gitu, enggak. Orang makan narkoba sampai setelah itu apa? Setelah itu kacau kan? Pikirannya rusak, kemudian dia akan meminta lagi seperti itu. Maka yang namanya janji setan itu sebenarnya adalah PHP, pemberi harapan palsu. Dia bilang enak, nikmat, tapi ternyata itu hanyalah sebuah kebohongan yang diberikan oleh setan. Nanti di akhirat akan terbukti seluruh yang dijanjikan setan itu adalah dusta. Dan semua yang dijanjikan Allah itu adalah benar dan nyata. Nah, mudah-mudahan sekali lagi kita semua berlindung kepada Allah dari godaan setan dengan kita sama-sama beribadah. Insya Allah kita semua bisa menjadi wali-wali Allah, ya, bisa menjadi kekasih-kekasih Allah dengan cara beribadah dengan tekun, dengan kewajiban fardu ain maupun ibadah nafilah atau ibadah sunnah. Mari kita mulai ya sahihul ibadah, apalagi sekarang kita di bulan ujung Rajab masuk ke Sya'ban ya. Insya Allah ibadahnya kita perkuat untuk persiapan al-istidad li syahri Ramadan. Kita persiapan untuk bulan suci Ramadan sambil kita berdoa semoga balighna Ramadan, kita disampaikan ke bulan suci Ramadan, dan Ramadan tahun ini mudah-mudahan kita semua lebih giat lagi ibadahnya sehingga kita keluar dari Ramadan tahun ini menjadi hamba-hamba Allah yang lebih bertakwa daripada tahun-tahun sebelumnya insyaallah. Demikian ikhwatal iman rahimakumullah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi nasihat khususnya buat saya pribadi, buat jamaah sekalian, kita amalkan, kita realisasikan dalam kehidupan kita. Jazakumullah khair ala ihtimamikum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.